Hari ini kita akan membahas tentang media tanam yang di bedengan. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa media tanam yang di bedengan biasanya campurannya juga tidak jauh beda dengan media tanam yang menggunakan wadah polybag atau pot ya. Jadi hampir sama campurannya. Ini kompos sapi. Kompos sapi penting sebagai catatan untuk Bapak Ibu. Kompos sapi yang kita sudah bisa gunakan itu adalah kompos yang sudah kering, yang sudah tidak ada atau kita bilang udah matang ya, yang sudah tidak ada kandungan gas atau unsur gasnya di dalam. Karena kalau ada itu bisa kuning tanaman kita karena panas ya. Kedua, ya ini tanah yang bekas lahan. Kalau Bapak Ibu ingat di sini nih saya tanami sawi ya, teman-temannya ini. Dan ini adalah tanah yang kita harus lakukan penggemburan kembali dan pemberian kompos, karena ini sudah saya gunakan 3 kali tanam ya. Jadi tanah yang gembur itu adalah tanah yang kita seperti ini ya. Jadi dia hancurnya itu, tanahnya itu sangat apa istilahnya nih, mudah hancur ya. Dan berikutnya itu adalah saya menggunakan campuran ini karena waktu saya berkunjung ke Kintamani, mereka atau hampir sebagian besar petani di sana itu menggunakan kompos dari kotoran ayam yang tercampur dengan ini sekam mentah di bagian atau di campuran media tanamnya. Karena sekam ini fungsinya adalah dia membantu untuk tekstur tanah itu dia tidak padat. Tekstur tanah itu akan tetap gembur ya, tekstur tanah akan tetap gembur. Ada yang bertanya, Pak, kemarin ada yang tanya, Pak, bisa langsung dipakai tuh sekam mentahnya? Bisa ya. Kalau saya bisa ya. Ada memang yang bilang itu harus di sterilisasi atau di dinetralisir dari kemungkinan ada jamur atau tanin atau apapun itu. Tapi kalau saya biasanya langsung pakai. Hanya ya, kalau ada pilihan sekam bakar atau sekam mentah, saya kan pilih sekam bakar ya. Ada plus minus ya. Kalau sekam bakar itu dia akan mudah terurai dengan tanah ya, walaupun kandungannya dia lebih komplit, ada fosfor dan lain sebagainya yang dibawa. Saya udah pernah jelaskan juga manfaat dari sekam bakar, tetapi atau arang sekam. Tapi kalau ini dia biasanya lebih awet di media tanam ya. Jadi untuk membantu tekstur tanah kita tetap gembur menggunakan ini, sehingga perakaran bisa lebih bagus ya. Perakaran bisa lebih bagus di media tanamnya. Bagi yang mau nanam misalnya seperti jenis-jenis bawang, terus daun pre atau daun daun bawang ya, yang saya lihat di Bedugul juga sama waktu saya ke sana ke Pancasari, itu bisa mereka menggunakan ini sekam mentah ya. Jadi itu komposisinya cukup banyak di media tanamnya. Jadi akarnya itu bisa sampai ke bawah katanya supaya gembur dia. Nah, ini campuran media tanam yang saya gunakan biasanya. Baik di sini ataupun di masyarakat, biasanya saya selalu rekomendasikan ini. Apabila tidak ada sekam bakar untuk yang di kota ya, bisa digantikan dengan apa? Bisa dengan daun ya, atau daun-daun yang sudah tua itu yang bisa kita buat jadi kompos itu. Bisa itu dikumpulkan sebanyak mungkin, terus dikeringkan, dihancurkan, langsung dicampurkan di media tanamnya juga bisa. Di daun-daun tua, bisa juga serutan kayu kalau ada memang serutan kayu. Jadi karena di sini pada banyak di tempat saya, baru beli kemarin karena sempat kehabisan. Ini jadi saya pakai ini sekam padi ya. Sekam padi. Jadi ini 3 campuran media tanam. Kalau biasanya lahannya
tanahnya asam, itu biasanya harus ditambah dolomit ya. Kapur dolomit untuk menaikkan pH tanahnya kembali ke netral di antara 6 sampai 6,5 ya. Ya, jadi ini bedengan saya ini akan saya perbaiki sebelum saya tanam kembali supaya sayuran yang ditanam di sini atau bibit atau benih yang ditanam ini bisa tumbuh dengan baik. Jadi nanti yang di sebelah sana itu adalah menyusul ya. Jadi ini yang sudah selesai masa panennya ini akan diperbaiki lagi. Seperti itu. Nah, ini kita langsung campurkan saja. Perbandingannya kalau yang di lahan itu 3-2-1 bisa ya. Jadi 3 tanah, 2 kompos, 1 sekam padi ya. Bisa juga 1:1:1, bisa 2:1:1 ya. Tidak ada pakemnya. Seberapa material yang kita punya atau sumber daya yang kita punya. Jadi jangan dipaksakan juga idealnya ya. Kalau di polybag kan biasanya saya bilang 1:1. Itu versi rumah kebun organik. Mungkin ada versi yang lain. Nah, ini kita akan campurkan saja dan ratakan. Kita harus ambil kalau ada plastik ya atau bahan-bahan yang tidak akan mungkin bisa terurai. Ya, jadi ini dia hasilnya ya Bapak Ibu ya. Ini yang kita sudah campur dan juga ratakan dan siap ditanam ini. Tinggal ditanam entah apa nanti yang mau ditanam. Jadi salah satu tips ya untuk meratakan ini media tanam ini bisa menggunakan kayu atau biasanya saya menggunakan bambu. Jadi tinggal seperti ini. Jadi dia bisa rata dia. Jadi tanamnya bisa rata ya, mungkin ada yang seperti saya ya. Jadi ini pentingnya media tanam dalam berkebun ya, atau campuran media tanam yang baik dalam berkebun supaya hasilnya bagus. Demikian tips dan informasi dari saya, Julianto Samosir. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba ya, supaya hasil sayurannya bisa bagus-bagus ya, seperti ini yang ada di sini. Ini padahal belum, sudah pakai media tanam yang ketiga ini, atau sudah periode nanam yang ketiga yang ini sawinya, tapi bisa tetap bagus ya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Terima kasih.